Oke, boleh kasih contoh? Bentar Pak, saya lihat. Ya, oke. Bisa dua pendekatan sih, Mbak. Kalau misalkan memang dia ada biaya yang kaitannya dengan penghasilan tersebut sih bisa. Tapi kalau mau pakai bruto kemudian dikurangkan dengan biaya yang 3M tadi, tidak ada masalah. Jadi secara berisi betul, tapi memang yang satu lebih panjang, terus yang kedua lebih cepat. Cuman kita jadinya dari sisi disclosure-nya kurang lengkap menurut saya segitu. Kalau dari tujuan nanti mendapatkan penghitungan yang benar, dua-duanya benar sepanjang dihitungnya juga benar bahwa nanti netonya itu memang benar-benar udah fix netonya. Dia itu contohnya dia yang net tax itu Pak, dia bikin PH dari sewa alat berat. Dia masukinnya ke PH neto fiskal, dia udah net tax. Dia di soal case atau bilang nggak ada? Di soal kasus Pak. Soal kasus, sorry diulang Mbak. Di soal kasus kan untuk disuruh rekonsiliasi fiskal, ngitung PH neto fiskal berapa. Terus yang PH terus di keterangannya itu ada penghasilan dari sewa alat berat, itu udah net tax. Tapi di rekon dia yang dimasukin juga yang udah net tax Pak, bukannya harusnya yang belum ya. Oh iya, kalau dia ada teksnya, ya maksudnya net, nah, berarti after text, seharusnya dia before text, Mbak. Ya, itu salah satu poin yang akan saya sampaikan nanti. Hati-hati nanti dengan keterangannya. Apakah penghasilan itu sudah after text atau before text? Nah, kalau misalkan dia after text, seharusnya penghasilan itu dimasukkan adalah yang brutonya. Kenapa? Karena teksnya itu kan merupakan withholding tax ya, pajak yang dipotong pihak lain. Khawatirnya nanti kalau tidak dimasukkan, jadi ada double kredit pajak. Oh ya Secara Pak. umum seperti itu. Tapi saya lihat case per case-nya. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Tapi perhatikan juga jenis penghasilan Mbak ya. Kalau penghasilannya nanti final pasti kan enggak ya. Tidak dimasukkan. Tapi kalau dia penghasilannya non final dan juga bukan BOP, seharusnya yang kita masukkan adalah yang bruto. Nah, baru kemudian dimasukkan dengan penghasilan yang lainnya. Setelah itu kredit pajaknya boleh dikurangkan. Baik Pak, makasih Pak. Oke, silakan kalau ada yang lain dari Faiz Albar atau Faiz Olbar. Namanya unik ternyata, aku baru perhatiin. Bisa kalau bahasa Arab kan L-nya Soniwan. But this is double L. Albar, R-nya juga double. Yang lain silakan. Ada chat. Oke, saya salah akun, saya keluar sebentar rekan-rekan. Oke. Yuk. Bisa kita mulai atau sambil nunggu yang lain? Sudah 44 sekarang. Baik, kita mulai aja ya, biar nggak terlalu malam. Sekarang udah 7.35. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, good evening teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Salam bahagia untuk semuanya. Sebelumnya saya ingin membacakan puisi. Kalaupun saya bukan orang yang puitis, tapi saya coba biar ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Kalau nanti kurang bagus atau jelek, nggak apa-apa lah. Ini hiburan aja. Tapi kalau ada yang masuk jadi nggak bisa.
Oke, saya bacakan puisi dari santriwanpuitis.com. Jika mimpimu belum tercapai, sedangkan kamu sudah sungguh-sungguh menggapai, bukan berarti usahamu telah usai. Kegagalan yang kamu alami merupakan bentuk uji. Sudah pantaskah diri akan sukses yang telah menanti? Jika ada yang membencimu, sebenarnya ia perhatian padamu. Jika ada yang meremehkanmu, sebenarnya ia iri terhadapmu. Mereka hanya melihat, sekejap mata menatap, tak mengerti akan keringat. Dalam laku penuh semangat, usaha peduli, kata orang mencerca. Cukuplah kamu untuk terus berkarya. Cukuplah kamu untuk terus berkarya. Yakin akan kasih semesta. Maha Tuhan bertahta. Bisa kirimkan linknya. Oke, teman, tadi saya sudah kirim soalnya ya untuk yang tahun 2017. Saya pikir dari tahun 2018 compare dengan tahun 2017. Tahun 2017 lebih susah. Jadi saya akan langsung membahas case. Tapi sebelum itu ada beberapa yang akan saya sampaikan tambahannya ya. Karena dari kesepakatan dosen, kemudian soal yang akan diberikan salah satu case-nya adalah untuk mengisi form 1771 SPT tahunan PPH Badan hanya lampiran satu saja. Tapi dari lampiran yang sudah diberikan ke kita itu belum fully apa yang ada di dalam 1771. Nah, oleh karena itu akan saya bahas untuk mengantisipasi barangkali pada UAS ini yang dipakai adalah yang exactly the same in the form 11771 gitu. Jadi masuk saya admin dulu. Oke, seperti teman-teman yang ketahui, untuk formulir SPT tahunan PPH Badan adalah 1771. Nah, di lampiran 1 itu mengatur mengenai penghitungan penghasilan neto fiskal. Di dalam form tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pertama terkait dengan penghasilan komersil, dan yang bawahnya adalah untuk penghasilan fiskal. Nah, di dalam penghasilan neto komersil yaitu dibagi menjadi dua. Yang teman-teman lihat di situ ada penghasilan neto komersil dalam negeri dan juga terdapat penghasilan neto luar negeri. Kemudian setelah dapat dua-duanya digabung menjadi satu. Nah, kemudian baru yang poin keempatnya, di situ dimasukkan mengenai adanya penghasilan yang dikenakan PPh final maupun penghasilan yang tidak termasuk objek pajak atau BOP, bukan objek pajak.
Nah, setelah itu di bagian bawahnya di poin 5-nya ada penyesuaian fiskal positif. Yang A udah clear, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota. Ya, semoga nggak ada pertanyaan yang ini ya. Semuanya teman-teman sudah paham semua untuk penyesuaian positif terkait dengan beban untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggotanya. Berarti ini fully 100% harus dikoreksi. Nah, jangan lupa definisi dari atau pemahaman mengenai koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Nah, kemudian pembentukan atau pembukaan dana cadangan, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh adalah perbankan, asuransi, kemudian perusahaan yang terkait dengan penambangan, ya, itu masuk, boleh. Tapi selebihnya, berarti yang tidak termasuk dalam ketentuan yang tadi saya sampaikan dan yang lainnya ini adalah tidak boleh dikurangkan dengan adanya pembentukan atau pembukaan dana cadangan. Nah, kemudian yang C, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan. Ini lihat juga konteksnya, yang boleh yang mana, yang tidak boleh yang mana, karena nanti bisa menjadi tricky di dalam soal ya. Kalau kemarin kita bahas terkait dengan pakaian yang diberikan seragam, berarti apakah hubungannya dengan kewajiban, keharusan, keselamatan, itu baru boleh. Nah. Terus kalau di remote area, perusahaan-perusahaan penambangan, ini semuanya boleh, bahkan termasuk rumah dinas untuk karyawannya, dan juga termasuk dalam kaitannya fasos atau fasumni yang dibuat, itu boleh. Dan yang D, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Teman-teman lihat di Undang-Undang PPH pasal 18 ayat 3. Ya, salah satunya yaitu adanya hubungan kepemilikan saham ataupun hubungan dengan adanya kekuasaan atau teknologi, juga bisa seperti itu. Mereka ada yang menanyakan terkait dengan pemberian kepada pegawai di kantor pajak. Nah, secara langsung memang tidak ada hubungan istimewanya, tetapi ketika antara wajib pajak dengan petugas pajak itu kan sebetulnya ya, kalau kita lihat hubungannya itu ada hubungan kekuasaan di situ. Saya bisa sampaikan seperti itu. Nah, karena yang satu saling mempengaruhi. Kalau sudah terjadi dengan diberikan sesuatu oleh wajib pajak, berarti akan mempengaruhi dalam treatment mengenai perpajakannya. Mungkin dia menjadi tidak independen. Dan kalau kita masuk ke undang-undang KPK itu termasuk bribery ya, karena adanya gratifikasi. Nah, kalau kita lihat juga bahwa ini tidak ada kaitannya dengan usaha 3M. Yang berikutnya adalah harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Ini juga dicek kembali mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, seperti yang saya sudah jelaskan. Yang berikutnya adalah pajak penghasilan. Yang G, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. Jadi ini khusus untuk wajib pajak yang status entitasnya merupakan persekutuan, firma atau CV. Di mana pemberian gaji kepada mereka kan dianggap sebagai privé ya dalam akuntansi, dan dalam perpajakan juga sama. Karena di dalam perpajakan kiblatnya sebetulnya atau template-nya adalah apa yang ada di dalam perlakuan akuntansi. Akan tetapi untuk case-case tertentu pajak mempunyai namanya lex spesialis, yaitu hukum spesialis, di mana kalau sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur, maka ketentuan yang ada di dalam PSAK, yang di dalam akuntansi komersial itu tidak diakui ya, dinegasikan. Nah, kemudian sanksi administrasi sudah jelas juga ini. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal. Ini
Yang belum barangkali dimaksud dari kalimatnya, tapi kita sebenarnya sudah bahas. Sedikit saya mau sapa teman-teman yang di sini. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal? Faiz Albar. Oke, tadi saya udah colek tadi kan, Faiz Albar. What do you think, Mas? Kira-kira apa nih? Ini saya khawatirnya kalau nggak saya sampaikan yang poin ini sebetulnya takutnya besok muncul dan teman-teman ada yang masih bingung. Selisih penyusutan komersil di atas penyusutan fiskal. Ingat ada umur ekonomis ya. Itu yang masuknya kira-kira mana yang lebih pendek umur ekonomisnya atau mana yang lebih panjang sehingga nanti sesuai dengan pernyataan tersebut. Fiskal itu ekonomi kan yang lebih besar, maksudnya lupa. Kalau di ketentuannya nih yang dikoreksi ya, ini koreksi positif sehingga di sini yang menjadi koreksi positif adalah apabila terjadi penyusutan komersialnya itu lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan penyusutan fiskal. Saya sudah menjelaskan beberapa kali. Inasa, bisa kasih contoh? Contohnya yang amortisasi fiskalnya, amortisasi komersialnya lebih besar daripada amortisasi fiskalnya. Jadi tahun yang komersial lebih lama daripada yang fiskal, Pak. Gimana? Tahun komersialnya lebih lama atau lebih pendek? Lebih lama. Lebih lama atau lebih pendek? Yang komersialnya lebih pendek daripada yang fiskalnya. Oke. Kayaknya bisa kasih contoh dengan angka nih, biar kita lebih paham semuanya. Misalnya yang komersial 4 tahun, tapi yang misalnya komersialnya 3 tahun, tapi yang fiskalnya 4 tahun. Komersialnya 3 tahun, oke. Kemudian fiskalnya 4 tahun gitu ya? Iya. Oke, yes. Terus kalau kita pakai angka, for example, nilai aktifanya berapa? Misalnya 100 juta. Oke, 100 juta boleh, cuman dibaginya susah. Oke, 120 juta deh gampang. 120 juta. Yang komersialnya 40 juta. Yang fiskalnya 30 juta. Ya. Jadi ada selisihnya 10 juta. Ya, jadi yang dikoreksi berapa? Jadi dikoreksinya 10 juta positif. Yes, persis seperti itu. Oke, teman-teman, bagus Mbak. Ya, penjelasannya. Thank you. Ya. Ada yang masih kurang jelas? Clear ya, teman-teman ya? Jadi apabila umur ekonomis untuk komersialnya lebih besar. Ini kan dalam pernyataan ini atau ketentuan ini menyatakan kalau penyusutan komersialnya lebih besar. Kalau lebih besar itu terjadi ketika umur ekonomisnya lebih pendek. Karena DBB-nya pasti akan sama. Betul tadi yang sudah dijelaskan, kalau kita beli Aktiva dengan harga 120 juta, dan kemudian menurut akuntansi komersial 3 tahun, berarti penyusutannya adalah 40 juta. Sementara karena di pajak sudah mengatur kelompok penyusutannya ya, kelompok umur ekonomisnya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian karena ini masuk kelompok 1, berarti akan di-adjust bahwa umur ekonomisnya menurut fiskal adalah 4 tahun. Nah, sehingga 120 dibagi 4 didapat 30
juta. Nah, kemudian 40 juta dikurangi dengan 30 juta, sehingga ada selisih sebesar 10 juta yang akan dikoreksi positif. Yang J juga sama. Yang C bedanya cuman amortisasi komersial dan yang amortisasi fiskal. Ya, ini yang untuk aktiva tidak berwujud yang di bagian J-nya. Oke. Kemudian yang K. Nah, ini K juga kita sudah bahas. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya. Oke, saya akan Yohanes Christian. Can you explain, Mas? Kasih contoh untuk biaya yang ditangguhkan pengakuannya. Tolong ulangin lagi Pak, baru masuk soalnya Pak. Oke. Baik ini Mas. Jadi ini kita sedang membahas form 1771 formulir yang pertama ya, lampiran yang pertama. Nah, kemudian kita bahas mengenai koreksi positif. Salah satunya adalah koreksi yang diakibatkan adanya biaya yang ditangguhkan pengakuannya. Nah, pertanyaan saya, tolong beri contoh biaya yang ditangguhkan pengakuannya. Itu kayak pengakuan piutang nggak Pak ya? Oh bukan Pak ya? Bukan. Kalau bunga gimana Pak? Bunga kira-kira apa? Bunga bisa, tapi dalam kasus seperti apa? Bunga pinjaman apa gimana Pak? Aduh, masih meraba-raba juga nih Pak. Oke Mas, coba nanti saya tanya yang lain. Ini sebetulnya ada di akuntansi juga kok, sama konsepnya dengan apa yang ada di dalam perpajakan. Ini kaitannya dengan matching cost against revenue. Nah, itu clue-nya di situ. Oke, sapa dulu yang lainnya. Ruth Natalia. Can you please explain, Mbak? Contohnya apa? Kita coba imajinasi bahwa ini sama dengan, memang sama sebenarnya konsepnya dengan akuntansi, kaitannya dalam matching cost against revenue. Kita udah bahas sebelumnya. Contohnya adalah ketika kita beli tanah dan bangunan, ya kan, ada biaya untuk perolehan tanah dan bangunan. Misalkan ada biaya notarisnya, ya, kemudian ada biaya administrasinya ya. Ini yang akan dibebankan sekaligus yang mana? Apakah tanahnya ataukah untuk yang bangunannya? Mana Ruth Natalia? Gimana tadi Pak? Mohon maaf Pak, jaringan saya lagi tidak ini. Oke Pak, ya jadi kita lagi bahas mengkoreksi positif yang diakibatkan biaya yang ditangguhkan pengakuannya. Nah, konsep ini sebetulnya sejalan dengan apa yang ada di akuntansi komersil. Ya, di mana bahwa dalam pengakuan biaya itu ada prinsip matching cost against revenue.
Nah, kira-kira contohnya apa? Tadi kalau saya ambil contoh mengenai ada entitas beli tanah dan bangunan, kemudian ada biaya legalnya, ada biaya administrasinya. Nah, mana yang biaya ini kemudian bisa dibebankan sekaligus, atau mana yang harus ditangguhkan pengakuannya? Kalau misalnya kayak gitu, yang bisa dibebankan sekaligus menjadi kos tanahnya itu legal fees-nya. Tapi kalau misalnya yang ditangguhkan mungkin kayak biaya asuransinya mungkin, Pak. Biaya asuransi, asuransi oke, asuransi tiap tahun, tapi asuransi belum dibayar ketika untuk perolehannya ya. Biasanya belum dibayar. Iya, Pak. Nanti baru kalau sudah diakui, sudah menjadi transfer of risk-nya udah sampai ke pembelinya, baru nanti pembelinya akan melakukan insurance. Nah, oke, dari kegiatan suatu entitas untuk memperoleh tanah dan bangunan, berarti untuk yang perolehan kaitannya dengan biaya dengan tanah akan dibebankan sekaligus karena tidak ada penyusitaan, tetapi untuk biaya legal yang ada kaitannya dengan bangunan berarti akan disusutkan selama umur dari bangunan itu ya. Ataupun kalau ada biaya terkait dengan down payment ya, pembayaran di muka, kemudian pembayaran asuransi yang jangka waktunya 3 tahun, for example, atau 2 tahun, itu kan memang dipakai untuk beberapa periode. Nah, kita hanya mengaku yang satu periode aja yang kaitannya sejalan dengan tahun fiskalnya. Di situ sebetulnya. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi, sama konsepnya dengan apa yang dalam akuntansi. Jadi, kita mengakui hanya yang memang akan menjadi matching dengan revenue-nya. Asuransi 6 bulan, tetapi pembayarannya adalah bulan September ya, hanya berarti September, Oktober, November, dan Desember. Selebihnya yang 2 bulan adalah untuk tahun berikutnya. Kalau kaitannya dengan sewa mesin misalkan ya, sewa mesin untuk 2 tahun, kemudian startnya adalah dari 1 Januari 2020, maka kita bagi 2. Ya, yang sebagian untuk tahun 2020 dan sebagian lagi adalah untuk tahun depannya. Oke, kemudian penyesuaian fiskal positif lainnya yang tidak termasuk dalam itu. Jadi nanti kalau ada koreksi fiskal, nanti teman-teman golongkanlah di dalam kolom ini ya. Oke, berikutnya kita masuk penyesuaian fiskal negatif. Ini mirip dengan yang sebelumnya 11-12, tapi kaitannya yang tadi penyesuaian fiskal positif, yang sekarang adalah penyesuaian fiskal negatif. Selisih penyusutan komersil di bawah penyusutan fiskal. Oke, pertanyaan saya sama. Kira-kira mana yang lebih panjang? Apakah terkait dengan penyusutan komersialnya ataukah menurut penyusutan fiskalnya? Dan tolong beri contohnya. Muhammad Nur Buhori. Namanya panjang banget ya. Oke. Silakan Mas Nur. Tadi tinggal dibalik aja contohnya. Kalau yang tadi penyusutan fiskal positifnya udah clear, saya yakin ini pasti bisa. Sorry, I was talking with my son.
Mas Nur, bisa kasih contoh? Mungkin sinyalnya Pak lagi bermasalah. Oke. Sebentar, Mas. Ini tuh close. Oke, saya bisa jelaskan lagi ya, biar kita semakin paham. Jadi ada penyusutan fiskal negatif. Nah, di situ diterangkan bahwa penyebabnya adalah selisih penyusutan komersil di bawah penyusutan fiskal. Pertanyaan saya, mana yang lebih panjang umur penyusutannya? Apakah menurut penyusutan komersil ataukah menurut penyusutan fiskal? Oke, how about Mas Satria Andi Dwi Putra? Ini give sampel, Mas. Mas Satria bahasa Inggrisnya bagus. Jadi teman-teman bisa belajar bahasa Inggris dengan Mas Satria. I'm not so well, but is there? I'm sorry. There are so many competitors other than me who have a better apa? Kemampuan apa sih? Better chance ya. Ya, English. Kenapa tadi pertanyaannya, Pak? Oke, Mas, terkait dengan kita pengisian di lampiran 1 ada penyusunan fiskal positif dan kemudian ada juga penyusunan fiskal negatif. Pertanyaan saya, kaitannya dengan ketentuan di 6A adanya selisih penyusutan komersil di bawah penyusutan fiskal. Ini menjadi koreksi negatif. Ya. Contohnya apa? Oke. Jadi kalau hal itu akan terjadi kalau misal penyusutan komersialnya lebih panjang. Oke. Jadi penyusutan pajak itu kan ada tarif ya. Kita tahu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sementara di komersil kita tergantung kenyataan. Contoh misalnya Asaren ya. Saya ambil contoh yang pernah dikasih tahu dosen saya, Asaren. Mobil itu kan kelompok 1 ya dipajak ya, 4 tahun ya. Kalau untuk taksi ya, selain non taksi adalah 8 tahun. Ya, karena Asaren itu kan perusahaan persewaan mobil. Itu mobilnya dalam ketentuan pajak itu 4 tahun. Padahal misalnya kenyataan di Asaren itu mobil bisa dipakai sampai 5 tahun. Dan juga di perpajakan kan basisnya kan garis lurus. Misalnya Pak Projo pernah dulu saya di UI itu pernah ngasih tahu bahwa dia kalau di Asaren dia pakainya garis lurus. Sementara di perpajakan dia mau pakai double declining. Berarti kan ada perbedaan kan? Nah, itu berarti bisa masuk ke poin yang dimaksud Bapak. Terima kasih. Oke, sambil contoh sederhana ya. Saya balik aja tadi contohnya. Katakanlah tadi kita ambil contoh untuk asetnya adalah 120 juta. Ya. Kemudian menurut komersil dia umur ekonomisnya adalah 6 tahun. Ya. Sementara menurut fiskal masuk kelompok 1 berarti 4 tahun. Jadi kalau menurut komersil penyusutannya adalah 120 dibagi dengan 6. Kita peroleh 20 juta ya. Kemudian menurut fiskal, ya, karena kita akan bagi dengan 4 tahun, karena dalam hal ini masuk kelompok 1, sehingga 120 dibagi dengan 4. Kemudian diperoleh angka 30 juta ya. Nah, sekarang kita compare komersialnya 20, sementara menurut fiskal adalah 30. Nah, ini yang menyebabkan adanya selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Sehingga di sini ada koreksi negatif.
di mana penyusutan fiskalnya lebih besar daripada penyusutan komersial. Clear, teman-teman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya anggap clear. Yang B, oke, the same thing. Ya, 11, 12. Tapi nggak ada istilah 11, 12 ya. Jadi aneh. Oke, kita lihat yang berikutnya, nomor 6. Bisa mengantisipasi kalau ada entitas nanti yang masuk atau WP yang dijadikan case adalah WP perbankan. Nah, jadi ketika penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya ini dalam kaitannya adanya non-performing loan. Nah, non-performing loan ini kalau dari pencatatan komersialnya, jadi penghasilan dari non-performing loan itu ada kredit ya. Contohnya sebagai kredit, saya ambil langsung aja biar teman juga paham bareng-bareng. Kita lihat di konsepnya di ketentuan perundang-undangannya. Di keputusan Direktur Jenderal Pajak 184 tahun 2002, nah di pasal 2-nya diatur penghasilan bank berupa bunga kredit non-performing. Jadi yang perlu dicatat di sini, penghasilan bank berupa bunga kredit non-performing. Nah, ketika kita atau bank memberikan suatu loan atau pinjaman kepada debitur, normalnya bank akan mencatat adanya penghasilan bunga kredit, gitu kan? Nah, penghasilan bunga kredit ini kalau dalam kondisi normal akan diakui ya, akan diakui kalaupun belum diterima. Ya. Tetapi ketika adanya non-performing loan, nah penghasilan ini baru diakui ketika penghasilan bunga tersebut diterima dalam bentuk cash. Jadi bank menerimanya dalam bentuk uang atau cash basis. Nah, di sini yang diaturnya. Karena kalau sudah menjadi non-performing loan, itu kan, biasanya kan sudah dihapus ya, sudah dihapus bukukan, sudah disisihkan. Karena waktu itu ada cadangan kan, kita membahas mengenai cadangan untuk perbankan dari 1%, kemudian 5%, dan seterusnya. Nah, ini ketika suatu bank memberikan kredit dan kredit itu menjadi non-performing, artinya tidak lancar, bunga kredit itu hanya diakui ketika bunga tersebut diterima secara cash. Kemudian di pasal 2 ayat 2-nya, dalam hal bank membukukan penerimaan bunga kredit non-performing loan sebagai pengurangan pokok kredit. Nah, ini ketika misalkan ada pokok kreditnya adalah 100 juta, kemudian untuk yang bunganya adalah 20 juta, ini tidak bisa langsung dikurangkan dari pokok kredit. Nah, pengakuannya adalah seperti ini. Saat pengakuan penghasilan ditunda hingga saat diterimanya penghasilan bunga setelah pelunasan pokok kredit. Nah, jadi ditunggu dulu pengakuan dari penghasilan bunga tersebut setelah adanya pelunasan dari pokok kredit. Nah, ini yang ada di dalam ketentuan 1771 mengenai penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Nggak banyak sih kalau yang normalnya. Paling untuk perusahaan konstruksi bisa jadi nanti menurut berapa persentase pengakuan menurut
perpajakan, bagaimana persentase pengakuan menurut akuntansi. Kalau dari sisi perbankan seperti ini, ya contohnya. Sebenarnya hal tersebut juga sudah diatur di sini di dalam petunjuk pengisiannya. Yang tadi di penyelesaian fiskal positif untuk huruf K, penyelesaian berdasarkan pasal 17 PP 94 tahun 2010 dengan keputusan DJP dapat ditetapkan sebagai pengakuan biaya dalam hal tertentu dan bagi wajib pajak tertentu. Nah, ketika untuk biaya yang ditangguhkan seperti tadi kasusnya, kemudian untuk penghasilan yang ditangguhkan ini diatur secara khusus di Kepditian 184 tahun 2002. SE-nya sebetulnya sama sebagai aturan pelaksanaannya untuk keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Sama di sini. Terkait dengan pengakuan penghasilan kredit atau pendapatan kredit pada saat adanya non-performing loan. Hanya diakui ketika bunga kredit itu diterima dalam bentuk cash. Kira-kira itu tambahannya. Kemudian yang lainnya sama, nah tinggal dimasukkan aja apa yang ada di dalam kasusnya. Jadi mengenai pendapatan dan biaya, koreksinya juga dimasukkan. Nanti mana yang masuk ke penyelesaian fiskal positif dan mana yang masuk ke fiskal negatif. Oke, tadi di dalam WA atau di dalam chat sudah saya sampaikan untuk fokus ke studi kasus yang ketiga. Saya ingatkan kembali tadi teman aku lupa namanya, mohon maaf tadi mengingatkan saya juga yang salah satu yang ingin saya sampaikan bahwa penghasilan diakui adalah dalam bentuk bruto ya, before tax. Sehingga nanti kalau ada penghasil atau keterangan penghasilan yang sudah disebut after tax, teman-teman harus ingat tarif pajaknya berapa, kemudian dihitung pajaknya berapa, baru ditambahkan dengan penghasilan itu. Jadi dicari kalau di soalnya sudah ada statement mengenai penghasilan yang sudah net after tax. Saya coba sama yang pertemuan sebelumnya. Ketika kita membahas PT apa sebenarnya? Saya lupa PT-nya, namanya bagus sih. Apa teman-teman PT-nya yang sebelumnya itu? Kok saya jadi blank? Yang di tahun 2019? Kita lihat aja ya, biar nanti makin paham. Silakan ya kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Tahun 2019 Mari riset. Pak, saya mau bertanya Oke. tentang piutang itu Pak yang dicadangkan. Kan ada salah satu syaratnya harus dilaporkan ke DJP, terus ada beberapa syarat gitu. Nah, tapi Pak kalau misalnya yang terpenuhinya cuma satu syarat aja, kayak misalnya
cuma dilaporkan dibebankan dan dilaporkan di DJP, tapi Ya. nggak ada perjanjian sama debitur, itu masih bisa dikurangkan Pak atau gimana? Atau harus semua syaratnya terpenuhi? Iya betul, karena itu prinsipnya adalah kaitannya dengan untuk pengakuan penghapusan piutang yang bisa dianggap sebagai biaya adalah sifatnya kumulatif prinsipal. Jadi once ada yang tidak terpenuhi ketentuannya dari 5 atau 6, nah ini akan menggugurkan semuanya. Jadi semua ketentuan harus dipenuhi semua faktor-faktornya. Oh, berarti kumulatif Ya. ya. Terima kasih Sifatnya Pak. kumulatif. Ya. Iqbal baru join. PT Patah Tumbuh Hilang Berganti. Masya Allah, saya lupa namanya ya. Baik teman-teman, kita lihat yang di sini. Yang penjualan sepeda motor dan mobil adalah sama. Di sini nggak ada isu. Kemudian penghasilan jasa servis. Nah, teman-teman harus ingat untuk kredit pajaknya berapa yang nanti akan dipotong. Pasti dipotong pihak lain. Kemudian penghasilan sewa ruangan, saya sampaikan waktu itu adalah terkait dengan bahwa ini merupakan bagian dari penyewaan tanah dan bangunan sehingga bentuknya final, penghasilan dari deposito adalah final, dividen, ya, jangan lupa dividen ini adalah batas kritikal di mana kepemilikan 20% akan digolongkan sebagai BOP. Tapi di bawahnya berarti kurang dari 25%, 24, something, 999, sepanjang belum menyentuh 25%, akan menjadi withholding tax-nya, akan dikenakan PPh 23 dengan tarif 15%. Nah, kemudian keuntungan dari Kamboja pada waktu tersebut, yaitu di sini, ya, di sini, yaitu adanya P3B. Ketika ada P3B, maka tarif yang dipakai adalah berdasarkan ketentuan P3B. Dalam hal ini, berarti kita menghitung berapa maksimal
dari PPh pasal 24 yang bisa diakui sebagai kredit pajak. Jadi hitung dulu itu angkanya. Kalau yang kemarin kita ambil contoh adalah di sini yang dipotong berapa? 60 ya kalau nggak salah ya. Dipotong di luar negeri. Nah, ya, 60 juta. Sementara P3B menyatakan 10%, kita hitung berapa PPh pasal 24-nya. Ya kan? Kalau kira-kira menyentuh ya, lebih tinggi atau lebih tinggi daripada 20 setelah kita menghitung maksimal kredit pajak yang boleh dikreditkan, yaitu jumlah penghasilan neto dari luar negeri dibagi dengan penghasilan neto dalam negeri dan luar negeri, ya kan? Kemudian dikalikan dengan pajak yang penghasilan yang dipotong di sana, dan akan diperoleh maksimum berapa jumlah kredit pajak yang boleh dikreditkan. Di situ kemudian perusahaan memberi jasa servis seperti yang memotong adalah perusahaan sendiri, bukan dipotong pihak lain. Kemarin juga ada beberapa yang masih lupa ya. Ini tolong di review kembali. Jadi yang memotong adalah perusahaan PT Patah Tumbuh Hilang Berganti. Jadi atas pajaknya penghasilannya orang lain yang berkewajiban memotong adalah wajib pajak PT Patah Tumbuh Hilang Berganti. Nah, kemudian perusahaan memotong dan menyetor pajak berikutnya pasal 25 ya iklan, administrasi atau pengarahan untuk kepentingan pribadi direktur. Nanti lihat apakah mobil atau tidak, ini nggak ada keterangan, sehingga semuanya adalah dikoreksi. Nah, terus tadi udah untuk mengenai penghasilan yang dipotong setelah penghasilan yang setelah dipotong pajak, berarti sudah neto dan kita harus dibuat dalam bruto dulu, before tax, baru digabungkan, karena jangan sampai nanti ada kredit pajak yang dibebankan 2 kali. Kemudian juga di sini teman-teman diminta untuk menghitung angsuran PPh tahun 2020. Ingat kembali yang dipakai adalah tarif pajak tahun 2020 sebesar 22%. Nah, nanti misalkan ada penghasilan yang tidak teratur, tolong nanti dikurangkan, dihitung kembali ya PPh yang terutangnya tanpa melibatkan penghasilan yang tidak teratur dan biaya-biayanya. Nanti ada kompensasinya juga dilihat kapan masih ada atau tidak gitu. Kalau misalkan masih ada sisa kompensasi, ya nanti sisa kompensasi itu yang akan juga menjadi perhatian kita. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ini. Oke. Ya. Dan soal ini kan tadi kan ada penghasilan dari sewa kompresor 20 juta, Pak. Itu kan berarti Sorry, gimana, Mbak? PPh 23 itu tadi di daftar yang penghasilan kan ada penghasilan dari sewa kompresor sebesar 20 juta, Pak. Yep. Yang tidak teratur. Ya, nomor 7 nih ya. Nah, tapi di daftar pajak yang dipotong sama dipungut ini belum ada, Pak. Jadi kita ngitung sendiri kredit pajaknya atau dibiarin aja, Pak? Berarti emang belum ada pemotongan pajak. Oke, ini penghasilan sewa kompresor. Nah, kalau tidak ada keterangan di sini, karena ini sudah jelas merupakan penghasilan sewa kompresor dan pasti pihak pemotongnya ini sudah melakukan pemotongan pajak. Karena kalau dia tidak melakukan pasti akan menjadi koreksi. Nah, sehingga kalau tidak ada keterangan, teman-teman anggap bahwa ini sudah dipotong. Nah, nanti kaitannya jadi ada 3 yang dikeluarkan ya. Pertama adalah dari penghasilan yang tidak teratur kita keluarkan. Kedua adalah biaya yang terkait dengan penghasilan yang tidak teratur dan juga kredit pajaknya.
Ya. Ulangin, Pak, ulangin. Ya, oke teman-teman. Untuk menghitung, boleh? Ya, Vin. Berarti kan harusnya kan dipotong ya Pak. Tapi di daftar yang ini kredit pajak yang telah dipotong ini belum ada Pak potongan dari sewa kompresor ini. Berarti nanti kita nambahin sendiri Pak kreditnya Pak. Iya, betul. Karena itu sudah otomatis. Implisit aja deh. Ini adalah salah satu soal yang sifatnya tricky juga. Mungkin ada dosen yang akan melihat seperti itu, tapi bagi saya ini adalah sudah clear karena dalam ketentuan bahwa ada kewajiban pihak lain untuk memotong penghasilan ini, Mbak. Ya, jadi saya anggap ini memang sudah dipotong, kalaupun di dalam soal tidak disebutkan. Ya, jadi sudah jelas secara ketentuan perpajakan, sudah bukan abu-abu lagi, tapi jelas hitam di atas putih, di mana ketentuannya ketika ada penghasilan dari pihak lain yang sifatnya jasa seperti ini, kemudian pihak lain harus memotong saat membayarkan penghasilannya. Ya kan? Kita sebagai pemberi penghasilan yang punya aset di sini, kita punya kompresornya, misalkan saya punya asetnya, kemudian Mbak Vini sebagai pihak yang menyewa kompresornya. Ketika Mbak Vini membayar saya sebesar 20 juta, pada saat itu juga harus sudah memotong PPh pasal 23-nya. Itu jadi yang diperhitungkan 3 ya. Penghasilan sewa, berarti ini yang belum 20 juta ini penghasilan sewa. Sewa yang ini sih bruto ya. Tidak ada keterangannya. Jadi nggak bruto, nanti dimasukkan semuanya. Dan kalau ada biayanya sebesar 5 juta, nanti dikeluarkan dari penghitungan khusus untuk menghitung angsuran PPh pasal 25-nya. Ya, tetapi ketika kita menghitung berapa jumlah yang kurang atau lebih bayar atau pajak pada akhir tahun, apakah nanti akan menyebabkan kurang bayar ataukah lebih bayar, semuanya dimasukkan. Tuh, tetapi ketika kita menghitung angsuran PPh pasal 25, tunggu dulu. Kita harus mengeluarkan penghasilan ini karena sifatnya tidak teratur, kemudian biaya yang terkait dan juga kredit pajaknya. Kemudian kita hitung berapa penghasilan yang terutang, dikurangi dengan kredit pajak yang tidak ada kaitannya dengan penghasilan yang tidak teratur, baru diperoleh nanti penghasilan yang kurang atau lebih dibayar. Baru nanti dibagi dengan 12. Baik, teman-teman. Terima kasih, Pak. Yes, oke. Oke, kita lanjutkan ke yang soal tahun 2017 ya. Biar nggak terlalu malam. Teman-teman, nanti kalau ada yang belum paham, please silahkan WA saya. Kalau ada 1 boleh, 2 boleh, kita diskusi nggak apa-apa. Saya akan full support teman-teman paham, dan nanti waktu pengerjaan ujiannya udah dapat nilai bagus, udah bisa semuanya, sehingga nilainya bagus. Oke, kita lihat soal studi kasus, nilainya besar banget, 55%. Kita perhatikan dulu di sini, wajib pajaknya adalah PT Aku Ingin Lulus. Wah, namanya bagus nih. Kemudian tahun pajaknya tahun 2000. Enggak, bukan ini. PT Aku Ingin Lulus ya, PT AIL. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Dan PT AIL merupakan perusahaan yang 40% sahamnya dimiliki oleh publik. Artinya sudah terdaftar di Bursa Efek dan kepemilikan oleh masyarakat, oleh publik ini sebesar 40%. Ya. Di situ juga sudah diterangkan dan diperdagangkan di Bursa Efek sejak tahun 2010. Perusahaan melaksanakan pembukuan terkait kegiatan usahanya
Berikut ini merupakan data yang diperoleh atas laporan keuangan PT kok jadi berubah PT-nya? Kenapa jadi PTJF ya? Atau saya ada salah baca? Harusnya PT AIL ya? Berikut ini merupakan data yang diperoleh atas laporan keuangan PT JF pada tahun 2015. Coba saya cek di bagian bawah ada informasi apa. Soalnya banyak banget teman-teman, kayak yang tahun yang kemarin di UTS. Harus hati-hati, jangan panik dulu teman-teman ya. Please relax ya, bismillah, berdoa ya. Teman-teman yang beragama lain silahkan berdoa sesuai dengan agama dan percayaannya. Yang muslim berdoa dulu ya. Bismillah at least. Oke, bagaimana rekonsiliasi fiskal ditetapkan oleh PT AIL? Berapakah besar PPh terutang dan kredit pajak di periode berjalan? Dan berapakah pajak yang kurang atau lebih dibayar periode berjalan? Di tahun 2018 ada penghitungan PPh pasal 25. Bingung ya. Kenapa? PT AIL ya teman-teman ya, nanti QF-nya kayaknya nggak masuk nih. Ya, nanti lihat yang lainnya. Jadi ini merupakan data yang diperoleh atas laporan keuangan PT AIL ya, ada informasi lain. Yang Jeff tolong diganti AIL ya teman-teman ya. Ini kayaknya ada typo barangkali ini. Kira-kira benar nggak ya? Saya yang salah baca atau memang ada typo? Karena kasusnya adalah PT Aku Ingin Lulus atau disingkat PT AIL, dan kemudian datanya tapi menurut data PT JF. Oke, sementara kita anggap sebagai PT AIL ya. Penjualan bruto 82,5. Oh ya, satu lagi adalah tolong perhatikan dari omsetnya ya teman-teman ya. Kalau omsetnya sampai dengan 50M berarti berhak atau teman-teman harus menghitung berdasarkan ketentuan pasal 31E. Ya. Sebagian yang akan dikenakan tarif 50% dari tarif normal dan sebagian yang menggunakan tarif normal. Kita lihat penjualan bruto oke, return penjualan normal, diskon penjualan oke, harga pokok penjualan, persediaan barang awal, barang dagangan, persediaan barang dagangan akhir, problem, biaya pemasaran 2,15M, tunjangan 21, penggantian biaya pengobatan. Pembagian beras dan minyak. Bentar.
yang kita bahasnya. Gaji bonus pegawai masuk. Yang PP pasal 21 deductible apa undeductible expense? Deductible, Pak. Ya, persis. Biaya penggantian pengobatan? Pemberian dalam bentuk natura atau bukan? Bukan, Pak. Penggantian biaya dalam bentuk natura. Penggantian biaya pengobatan. Deductible expense. Non-deductible expense. Iya, Pak. Ini tidak masuk, Mbak. Jadi ini sebagai non-deductible expense, penggantian biaya pengobatan, karena ini tidak masuk ke dalam penghasilan dari tambahan dari karyawannya. Pak, tapi bukannya kalau penggantian biaya berarti dalam bentuk uang, Pak? Iya, penggantiannya dalam bentuk uang, tapi ini kaitannya dengan fasilitas ya. Adanya kenikmatan. Karena di dalam hal ini, atas penggantian biaya pengobatan ini, secara di dalam perusahaannya tidak boleh sebagai ya deductible expense atau sebagai non-deductible expense, dan secara dari sisi karyawan menerima, dia tidak masuk ke penghasilan. Dan pembagian beras dan minyak dalam bentuk natura, pendidikan karyawan boleh dikurangkan, kupon makan siang boleh dikurangkan apa tidak? Boleh kalau dikasih untuk semua pegawai. Ya, sepanjang semuanya, ya ini kalau kupon makan siang, banyak kuponnya diberikan ke semuanya. Tapi kalau kupon makan siang di sini biasanya dia nggak ini ya. Sifatnya tidak untuk semuanya. Saya coba cek kembali biar saya juga nggak salah. Saya udah cek beberapa, untuk saya sekali lagi ngecek untuk yang biaya pengobatan itu dari BPK nih, dari bbk.kemenko.go.id, biaya pegawai, biaya pengobatan tersebut bukan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan. Kemudian bagi perusahaan, biaya pengobatan tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan atau disebut sebagai non-deductible expense. Keterangan tahun 2014. Kemudian dari atskonsultama.com, apakah pengobatan karyawan itu bisa dibiayakan untuk mengurangi penghasilan laba atau tidak? Ini perlakuan pajak penghasilan atas biaya pegawai atas biaya dikurangkan dari penghasilan brutto harus dilakukan dalam bentuk uang. Adapun penghasilan atas penggantian atau imbalan Adapun bagi karyawan, atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan kalau ada pekerjaan yang merupakan tambahan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan bentuk natura seperti beras, gula, masuk jadi perusahaan lebih pengobatan karyawan dimasukkan dalam bentuk tunjangan uang kesehatan bagi karyawan, maka biaya tersebut merupakan objek PPh. Dan atas biaya perusahaan merupakan yang dapat dibebankan. Namun bila pengobatan karyawan dimasukkan dalam kegiatan biaya pengobatan, maka bukan merupakan objek BPH pasal 21. Jadi sama keterangannya. Yang tadi untuk biaya pengobatan yang diganti, penggantian pengobatan tidak boleh dikurangkan. Untuk yang kupon makan, sebentar.
Pemberian natural kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto kerja bukan merupakan penghasilan bagi yang menerimanya. Dan atau penyediaan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan ini boleh dikurangkan. Kemudian penggantian atau imbalan dalam bentuk natural atau kenikmatan diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan daerah tertentu boleh. Pemberian dalam bentuk natural dan kenikmatan merupakan keharusan, bisa jelaskan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Dan di pasal 3-nya pengeluaran untuk penyediaan makanan atau minuman bagi pegawai seperti dimaksud dalam pasal 2 meliputi pemberian makanan atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja atau pemberian kupon makanan atau minuman bagi pegawai karena sifat pekerjaan tidak dapat memanfaatkan pemberian yang dimaksud dalam huruf A. Jadi clear, untuk yang kupon ini boleh dikurangkan dari penghasilan ya. Yang kupon makan siang ini boleh dikurangkan dari penghasilan atau merupakan deductible expense, biaya promosi masuk deductible expense, jamuan makan, tergantung nanti ada keterangan ini enggak data nominatifnya, telepon air, biaya perjalanan dinas, kita lihat berikutnya. Gaji pegawai tetap PPh 21 ditanggung perusahaan. Nah, yang ini boleh dikurangkan atau tidak? PPh pasal 21 ditanggung perusahaan. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh ya? Sepakat ya? Kita udah bahas ini. Pengobatan gratis? Enggak. Seragam satpam boleh. Pemberian makan siang boleh. Telepon air. Biaya sewa kantor, penyertaan aktivitas tetap, amortisasi, pembelian software, pembelian mesin pabrik, penghapusan piutang, cek nanti kondisinya seperti apa, pemeliharaan gedung, kendaraan nanti juga cek, yang masih ambigu-ambigu, dan ATK semuanya bisa, biaya bahan bakar nanti juga cek, asuransi kendaraan, punya siapa, perusahaan atau ada sebagian yang untuk perusahaan kendaraan dinasnya, asuransi gedung, pembayaran pajak, cek pembayaran pajak apa nanti, kalau PBB boleh semuanya, tetapi untuk kaitannya PPh pasal 25 tidak boleh dikurangkan dari penghasilan. Penelitian dan pengembangan boleh, pendidikan karyawan boleh, PPh final tidak boleh, biaya rekreasi nggak boleh. Karena tidak masuk ke 3M. Pendapatan dan operasi. Dividen dari PT Sakti. Kita lihat nanti berapa ya. Berapa kepemilikannya di PT Sakti, keuntungan dari penjualan mesin. Ini masuk. Oke, keuntungan dari penjualan mesin termasuk penghasilan teratur atau tidak teratur? Tidak teratur, Pak. Oke, tidak. Iya, tidak teratur, jadi nanti di-exclude untuk penghitungan PPh pasal 25-nya. Tapi di sini Google nggak ada. Antisipasi aja nanti, seandainya ada permintaan untuk menghitung PPh pasal 25, berarti hal ini harus dikeluarkan. Selisih lebih revaluasi aktiva tetap. PPh final atau bukan? Ini kena final ya, 5%. Sewa gedung. Pendapatan final atau bukan? Final, Pak. Final, Pak. Oke, sewa gedung. Kita lihat di perusahaannya di bidang apa? Perdagangan. Nah, dia ada penyusutan ya nanti. Apakah ini kaitannya dengan sewa gedung apa tidak nanti? Dia proporsinya nih. Dividen dari korporat. Cek berapa kepemilikannya, sewa kendaraan. Sewa kendaraan final atau bukan? Non-final. Oke. Deposito final, biaya non operasi, dividen bagi PT Samudra. Bunga pinjaman 65. Nanti lihat ketentuan bunga pinjaman, tolong cek kembali. Ya, apakah bunga pinjamannya lebih besar dari deposito atau bukan? Kemudian sumbangan
Sumbangan cek kembali bisa jadi bagian kena atau sebagian tidak. Kegiatan amal, cek ketentuan berikutnya, denda pajak, rugi selisih kurs. Oke, rugi selisih kurs ini termasuk yang kerugian teratur atau tidak teratur? Dipengaruhi nanti ya untuk penghitungan BPH pasal 25. Kita asumsikan ini ada ya. Ini yang pasti untuk keuntungan atau kerugian selisih kurs tidak termasuk sebagai penghasilan yang teratur atau kerugian yang teratur. Berusaha di Australia boleh digabungkan dengan penghasilan di Indonesia? Boleh, Pak. Tidak, Pak. Oke. Bisa. Biaya lain-lain. Oke. Oke, biar kita sama-sama bareng-bareng biar nanti teman-teman juga stay awake ya, nggak ngantuk. Tolong teman-teman yang masuk dalam giliran ini silakan baca dan pendapatnya seperti apa. Saya cek dari yang paling atas dulu. Adinda, tolong Din dibaca, kemudian coba kamu kayak apa? Yang pertama, perusahaan mencatat penjualan berdasar prinsip akrual. Dalam nilai penjualan termasuk di dalamnya pendapatan atas penjualan ke berbagai instansi pemerintah sebesar 3,5 M, penjualan ke instansi pemerintah yang sebesar 500 juta belum dibayar. Jadi untuk penjualannya itu, bentar Pak, tadi kan masuk semuanya Pak. Ya. Perusahaan mencatat penjualan berdasarkan prinsip akrual dengan nilai penjualan termasuk di dalamnya pendapatan atas penjualan ke berbagai instansi pemerintah sebesar 3.500.000 belum dibayar. Ya. Kalau perusahaan sudah menerima invoice berarti udah. Jadi dalam hal ini ketika kita mengadakan suatu penjualan kepada pemerintah ini terkait dengan invoicing-nya. Kalau invoicing sudah diterbitkan berarti saat itu penjualan diakui. Jadi kalau ini ada yang belum dibayar sepanjang kita anggap nih sudah di invoice berarti ya. Iya, Sehingga yang 500 ini masuk sebagai penghasilan bruto. Penjualan bruto. Penghasilan bruto ya. Iya. Oke. Jadi nomor 2 Sila Salma. Iya Pak. Diskon penjualan. Oke, silakan baca. Iya Pak. Diskon penjualan dicatat ketika serah terima barang dilakukan. Retur 10% diantaranya merupakan penyisian atau cadangan untuk mengantisipasi retur atas penjualan di bulan Desember. Berarti returnya ini perlu dikoreksi Pak. Koreksi positif. Halo. Return penjualan. Returnya berarti dikoreksi positif, Pak. Negatif. Kan penghasilannya diturun. Iya kan, penghasilannya turun karena dia mencadangkan adanya retur. Sedangkan returnya ini belum terrealisasi gitu Pak. Jadi perlu dikoreksi positif sehingga nanti pendapatannya meningkat. Oke, diskon penjualan dicatat ketika serah terima barang telah dilakukan. Oke, kemudian return penjualan 10% diantaranya merupakan return penjualan 10% diantaranya merupakan 10% dari return penjualan ya.
return penjualan 10%, di antaranya merupakan penyisian cadangan untuk mengantisipasi return penjualan. Oke, ya. Yang 10% merupakan penyisian cadangan untuk mengantisipasi return atas penjualan ya. Oke, jadi yang 10% ini dikoreksi negatif. Sorry, Bukan koreksi positif, positif, Pak. salah. Sorry, Ya. koreksi positif. Ya, koreksi positif bukan, Mbak. Sorry. Karena ini merupakan penyisian cadangan yang tidak termasuk dalam ketentuan ya. Kalau ini perusahaan perbankan, boleh kita melakukan untuk mengadakan penyisian. Oke, kemudian yang ketiga. Soalnya cukup complicated yang ini. Ya, very complicated lah. Saya tunjuk. Eka Damayanti. Silakan, Mbak Eka. Nomor 3 ya, Pak. Pembelian barang dan pembelian itu berarti CIF-nya ditambah bea masuk ditambah PPN pos baru dikali kurs sama KMK-nya. Ya, pembelian barang dagangan sebagian adalah pembelian barang impor dengan perincian sebagai berikut. TF 1,86600 1,8 juta dolar. Biaya masuknya 2%, PPN 10%, nilai kurs pada saat itu adalah kursnya kurs BI 13.125. Kemudian KMK kita pakai kurs yang mana yang kita pakai? Iya, Pak, yang itu. KMK ya. Sisanya sebesar 45. Ini 45 merupakan pembelian dalam negeri. Nah, ini nanti masukkan nilai pembeliannya. Di atas sudah pembelian belum sih? Pembelian barang dagangan. Berarti bagian dari ini ya, pembelian barang dagangan ya. Total pembelian barang dagangan di dalam soal di HPP itu nilainya 70,755 M. Nah, kemudian informasi yang kita peroleh di sini pembeliannya, ada pembelian impor dan pembelian di dalam negeri. Pembelian impornya nanti kita hitung harga CIF-nya, kemudian ditambah bea masuk, kemudian kita kalikan dengan kurs KMK. Itu yang akan menjadi nilai impor dari pembelian. Jangan lupa nanti kredit pajaknya ada PPN impor 10%. Di sini tidak diterangkan mengenai PPh pasal 22 impor. Ini asumsinya harus seperti apa yuk? Tidak ada keterangannya. Nanti teman-teman kalau ada soal seperti ini, nah ini masih ingat yang PPh pasal 22 impor ya teman-teman ya? Lupa, Kalau Pak. dia punya API berarti rate-nya adalah 2,5%. Lupa ya? Oke. Oke, PPh pasal 22 impor. Saya kasih tangan aja biar nanti teman-teman. Impor. API, punya API ini. Punya API, nggak pengenal impor. Ini adalah 2,5%. Kalau tidak punya,
berarti 7,5%. Kok 7,5? Ini koreksi positif. Ini dimasukkan semuanya. Masuk. Tahun 2015 tadi ya. X 15. Nah, ini untuk yang 3 ini lumayan complicated juga ya, tapi sebenarnya udah dibahas di pajakan 1. Ketika ada pembelian impor, maka di situ teman-teman akan menghitung CF-nya berapa. Kebetulan udah sama, berarti udah include ya, cost, insurance, and freight. Udah jadi 1, kemudian ditambah biaya masuk. Nah, ditambah biaya masuk. Nah, itu merupakan unsur dari nilai pembeliannya. Nanti untuk menghitung PPh pasal 22 impornya, karena PPN-nya udah disebutkan di sini 10%. Jadi nanti lihat statusnya dari perusahaan. Di dalam informasi tidak ditemukan data bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan mempunyai API. Nah, sehingga rate-nya adalah 7,5%. Kalau teman-teman misalkan bingung ya, misalkan ingatnya 2,5%, anggap aja dia punya API gitu. Nggak apa-apa. Nanti akan saya cek satu persatu. Dan kemudian kita lihat persediaan barang. Sorry Pak, izin tanya Pak. Yuk. Untuk yang nomor 3 tadi kan, misalnya kan di sini nggak ada tulisan pajak PPh yang pasal 22 itu ya Pak. Nah berarti nanti misalnya di soal kayak gini, itu dicarinya yang dibandingin sama yang di karena nggak ada yang di sana yang dipungut, itu gimana Pak? Pakai yang 20% yang waktu kita kelas dulu itu Pak? Yang mana Pak 20%? Yang tarif 20 misalnya nggak ada peraturan apa tuh Pak yang tidak punya BPP? Bukan, yang peraturan itu loh Pak, yang apa tuh namanya? Tidak ditetapkan, tidak ada tarif sesama kayak di luar negeri gitu loh Pak, yang dibandingin gitu. Mana 24, 22. Enggak sih Mbak, enggak beda ini. Ini memang untuk pajak impor, di situ melekat kecuali ada keterangan tertentu bahwa dia mendapatkan fasilitas di mana PPN dan PPh pasal 22-nya tidak dibungut, ataupun bahkan biaya masuk pun tidak dibungut, bisa jadi. Tapi di sini kan biaya masuknya ada, kemudian PPN-nya ada. Kalau PPN-nya ada, pasti PP pasal 22 impornya juga ada. Itu. Jadi iya, nanti Pak. Nah, jadi kredit pajaknya nanti tolong teman-teman hitung ya. Karena ada PP pasal 22 impor. Jadi di dalam nanti penghitungan tambahan sebagai kredit pajaknya adalah kita hitung berdasarkan informasi mengenai PPh pasal 22 impor. Oke. Baik Pak, makasih Pak. Ya, untuk biaya masuknya boleh dikurangkan yang 2,5% jadi biaya sebagai deductible expense. Dan teman-teman nanti dibandingkan ada informasi mengenai persediaan awal 20. Jangan lupa kredit pajak. Jangan lupa kredit. Dan awal 20 39.
Persediaan barang awal dan 2039, jadi di-update semua ya teman-teman ya. Kalau soal ini nggak keluar deh. Pak, Ya. izin mastiin Pak sekali lagi. Mm, Maaf ya Pak. Oke, no problem. Berarti yang impor itu semuanya dikali kurs KMK kan Pak? Yes, kita pengen soalnya saya rada bingung Pak, soalnya dikunjaunya kalau dia chiefnya itu dikaliin sama kurs tengah BI, baru yang BA sama PPN dikaliin sama kurs KMK gitu Pak. Yang mana Mbak? Yang nomor 3 tadi, yang chiefnya dia kaliin sama kurs tengah BI, baru yang BA masuknya itu dikaliin sama kurs KMK, PPN juga antar pakai kurs KMK gitu Pak. Untuk menghitung ininya, menghitung berapa nilainya itu? Iya Pak. Maksudnya? Oke, saya cek dulu. Jangan lupa. Udah punya linknya sekarang? Lumayan jadi complicated ya teman-teman ya. Semoga soalnya nggak keluar nih. Oke, menghitung nilai impor. Aku susulkan nanti ya dari pendalaman nanti. Saya thank you udah ngingetin saya.
Kelihatan sih betul sih, tapi ya. Kalau teman-teman udah ketemu yang ini, boleh. Tadi saya coba nyari linknya tapi belum ketemu. Ya. Oke, nomor 4 clear, nanti dihitung dengan data dari stock of none. Gaji pegawai tetap di bidang pemasaran 1,8 diberikan dalam bentuk gaji bulanan, misalnya dalam bentuk bonus tahunan. Sama aja ya, nggak ngaruh ya, ini semuanya bisa dikurangkan. Atas tunjangan PPh pasal 21 55.500.000 diberikan bagi pegawai dengan level supervisor, sedangkan sisanya diberikan pegawai dengan level manager. Tunjangan PPh 21 sebagai non-deductible expense ya, clear. Nomor 7, penggantian pengobatan BKM berdasarkan klaim yang diajukan oleh pegawai sebukti yang disampaikan. Tadi udah jelas. Enaknya saya minta tolong teman-teman ini baca deh. Oke. Pak, maaf Pak. Yuk. Yang tunjangan PPh 21 tadi jadinya gimana Pak? Bukannya tunjangan masuk ke deductible expense Pak? Ya. Ada tunjangan PPh pasal 21. Satunya tunjangan, satunya apa? Satunya tunjangan, satunya PPh 21 Pak. PPh yang ditanggung oleh Oke ya. Saya kok ketukar ya. Atas tunjangan PPh pasal 21. Udah malam nih, jadi nggak konsen. Oke, ya clear. Untuk yang PPh 21 ditanggung perusahaan, tolong dicatat. PPh 21 yang ditanggung perusahaan sebagai non-deductible expense. Kemudian PPh 21 yang berbentuk tunjangan, artinya di gross up, itu merupakan deductible expense. Sorry, I made mistake. Ya. Oke, thank you. Udah nggak konsen. Ini boleh dikurangkan.